Shalom, selamat beribadah. Kembali lagi bersama di ibadah tengah minggu Jakarta Utara. Mari Bapak Ibu semua kita naikkan satu pujian yang judulnya Alasanmu. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulang sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari Bapak Ibu semuanya, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah disembah. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita masuk dengan hati yang teduh, kita masuk dengan hati yang penuh, hati yang haus, hati yang ingin menyembah Tuhan, hati yang rela meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan, yang tertuju sama Tuhan, yang terarah sama Tuhan. Yes Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan seperti yang Kau ingini, Yesus. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan sesuai yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Yesus Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Bersama-Mu Yesus, tak ada yang mustahil. Semua telah Kau bayar Tuhan di kayu salib Tuhan. Kau yang sudah menebus kami Yesus, Kau yang sudah membayar dosa kami Tuhan. Kau yang tanggung semuanya Tuhan, susah payah kami Tuhan, kemiskinan Tuhan, sakit penyakit. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang bawa kami Yesus, lebih dan lebih lagi Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus, kami tetap kuat Tuhan. Tiada yang dapat hentikan kami Tuhan. Bawa kami terbang Tuhan, lebih jauh lagi Tuhan. Bersama-Mu Yesus. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup
seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, anak muda yang luar biasa juga. Saya senang malam hari ini kita boleh bersama lagi berkumpul melalui online tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat karena kita punya Tuhan Yesus adalah harapan bagi kita, bagi umat yang percaya. Amin. Pasti luar biasa, dahsyat. Amin. Wow, luar biasa. Malam ini saya mau kita bersama-sama untuk diingatkan kembali bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung, memberikan satu pekerjaan yang besar bagi kita. Nah, malam ini temanya adalah menjadi saksi Kristus, atau banggalah kita menjadi saksi Kristus. Saudaraku, kenapa kita menjadi saksi Kristus? Karena kita sudah ditebus dan kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberikan segala hikmat dan kita sudah diubahkan hidup kita, roh, tubuh dan jiwa, ya. Dan hidup kita menjadi menjadi Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat dalam di pemerintahan, kalau seorang menjadi duta Indonesia, dia harus orang yang hebat, ya. Dia harus orang yang luar biasa karena dia menjadi wakil bagi Indonesia di negara di mana dia ditempatkan. Nah, demikian juga teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, ketika Yesus sudah menebus kita, ya, sudah memulihkan roh kita, dan ketika Yesus juga sudah mengubahkan hidup kita, maka ada satu amanah, ada satu pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, luar biasa ya. Kalau duta besar Indonesia di satu negara itu dikasih fasilitas, gaji yang besar dan sebagainya. Nah, ini kita duta besar, saudara. Duta besar untuk dunia. Duta besar untuk di mana kita ada, kita berada, ya. Tentu fasilitas dan semuanya Tuhan berikan bagi kita. Pasti kita bangga. Mungkin kita di antara kita mengatakan, tapi Kak, saya gimana? Saya nggak bisa ngomong, saya nggak pandai ngomong dan sebagainya. Saya bilang, ya, Tuhan tidak melihat kepandaian kau, tapi Tuhan melihat rohmu, Tuhan melihat hatimu, ya. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa menjadi saksinya, ya. Kenapa kita dijadikan saksinya? Adalah supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa juga banyak berkat bagi banyak orang, sehingga mereka mengenal Tuhan melalui perbuatan kesaksian hidup kita. Ya, jadi tugas ini sangat mulia, saudaraku. Tugas ini sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi bukan dan ini sekali lagi, kalau kita menjadi saksi Kristus itu
bukan dilihat seberapa cakap kita berbicara, seberapa cakap wajah kita atau segala macam, tapi yang dilihat adalah seberapa hati kita, seberapa hidup kita, seberapa kehidupan kita yang telah diubahkan oleh Kristus, dan seberapa kita berani untuk memberitakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Dan semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Semua yang dibutuhkan Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudaraku, ini sangat penting ya, waktu ketika Yesus dia naik ke surga ya, dia memberikan satu perintah yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya sedikit ke belakang, dikatakan pada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wow. Jadi itu perintah atau apa yang Tuhan rindukan dan inginkan bagi setiap kita orang yang percaya juga. Amin. Nah, saudara, walaupun memang di dalam Matius 28 dikatakan bahwa pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, ya, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Pergi, beritakan Injil, dan yang ketika dia terakhir naik ke surga, Yesus mengingatkan lagi, jadilah saksimu, jadilah saksiku, katanya, saksiku. Wow, luar biasa, ya. Jadi memberitakan Injil itu bisa melalui kita menjadi saksi, ya, saudaraku. Nah, dunia butuh saksi-saksi orang-orang benar. Dunia butuh pattern atau contoh teladan gimana sih menjadi pengikut Tuhan itu, ya. Itu sebabnya kitalah yang dilihat dunia itu, ya. Itulah kesaksian hidup kita, saudaraku, ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 8, tadi dikatakan kalau kau menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Tuhan menginginkan kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan ujung bumi. Nah, ini bicara waktu itu ketika dengan murid-muridnya. Tapi konteksnya pada malam hari ini, ya, konteksnya apa? Nah, aplikasinya, implementasinya apa? Ya, jadi Yerusalem itu kan pada saat itu murid-muridnya itu ada di Yerusalem, ya. Nah, Yerusalem itu bicara tentang keluarga kita. Yerusalem itu bicara tentang rumah di mana kita ada, ya. Itu Yerusalem. Itu sebabnya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, lebih dulu kita harus bersaksi di rumah, ya. Di rumah. Walaupun mungkin di rumah teman-teman atau saudara-saudara mereka banyak yang menolak, tidak apa-apa. Tapi kita harus menjadi saksi, ya. Hidup kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita itu mencerminkan perubahan daripada Tuhan, ya. Walaupun awalnya keluarga kita atau saudara kita menolak, tetapi saya percaya karena ada kasih Tuhan yang ada di dalam kita, maka akan transfer dan akan mengubahkan keluargamu. Amin. Nah, jadi di rumah dulu, ya. Jadi kalau anak-anak muda, jadilah saksimu kepada orang tuamu. Saksi, engkau belajar baik, belajar yang benar, ya. Kau bantu orang tuamu, kamu bantu yang lainnya, saudara dan sebagainya. Kamu jadi rajin, bangun pagi-pagi, jangan bangun jam 8, jam 9, waduh, baru dibangun, apalagi sampai diguyur, ya. Itu nggak menjadi kesaksian, ya. Nah, jadi dimulai dari keluarga kita. Nah, Yudea
Apa saudara Yudea itu? Yudea itu di Yerusalem lebih di luar lagi Yerusalem ya. Nah, tapi masuk di dalam Kanaan. Jadi Yudea itu adalah saudara atau tetangga kita, atau teman-teman, teman sekolah, keluarga kita, saudara kita, ya. Nah, kita harus menjadi saksi setelah di rumah, kita harus menjadi saksi di saudara kita, ya. Kita harus menjadi berkat, kita harus ada perubahan, ya. Amin. Kemudian di Samaria itu kota di mana pada saat itu orang Israel bercampur dengan orang-orang yang penyembah berhala. Jadi ada non Israel. Jadi Samaria bicara tentang lintas budaya, ya, lintas agama, ya. Jadi kita bersaksi lebih luas lagi di situ, ya. Kita harus menjadi contoh teladan, memberkati, melayani mereka. Nah, ke ujung dunia itu bicara tentang kita pergi ke suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang terpencil dan sebagainya. Itulah ujung dunia, ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau saudara, teman-teman, kita nggak usah takut kalau kita sudah bertobat dan sudah menerima Yesus. Memang ada satu di sini, untuk kita menjadi saksi Kristus yang berani, ya, kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, karena di dalam Kisah Rasul itu dikatakan bahwa murid-muridnya ketika Roh Kudus turun, ya, hari Pentakosta pada saat itu disebut, maka mereka bernyala-nyala untuk berani memberitakan Injil. Jadi kita harus dipenuhi juga dengan Roh Kudus supaya kita berani, ya. Kemudian kita harus setiap hari berjumpa dengan Tuhan melalui saat teduh, berdoa, ya. Sama seperti Paulus ketika dia mau ke Damsyik, dia di tengah jalan perjalanannya dari Yerusalem ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengubahkan. Demikian juga kita harus bertemu tiap hari dengan Tuhan. Kemudian yang supaya kita berani, bagaimana kita tetap menjadi saksi, punya kuasa dan berani. Yang ketiga adalah kita harus terus melakukan kebenaran firman, ya, dan merenungkan dan melakukan kebenaran firman, karena firman Tuhan bilang 2 Timotius 3:16, firman itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita ketika melakukan firman, ketika kita merenungkan dan melakukan, maka hidup kita hari demi hari diubah. Maka perubahan hidup kita itu akan dilihat orang, gitu, ya. Itulah jadi harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ya. Jadi untuk mempunyai kita tetap setia dan punya kuasa berjumpa dengan Yesus, kita punya hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Kemudian kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kita mungkin saudara, teman-teman dengan penuh Roh Kudus, ya, ada pencurahan Roh Kudus, berbahasa roh begitu untuk menguatkan, ya, menguatkan rohmu. Kemudian kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Wah, itu kalau enggak kita nanti akan terseret juga, ya. Kita enggak menjadi saksi, ya, karena kita enggak kuat menghadapi dunia ini. Bahkan kita menjadi terikut dengan cara hidup mereka, ya. Nah, bagaimana kita tadi saya sudah singgung untuk kita boleh bersaksi, ya. Nah, pertama tadi sikap kita, perkataan perbuatan kita, ya. Kita harus sopan, kita harus ramah, kita harus punya hati melayani, kita harus punya hati memberi, ya. Kita harus berkorban. Itulah sikap, dia sikap dulu, ya. Ya. Jangan dulu kita memberitakan Injil tapi sikap kita nggak benar, ya. Sikap kita misal suka minjem uang, nggak dibalikin gitu, ya. Ada nggak di sini? Nggak ada, ya. Minjem uang satu, ya. Itu nggak benar gitu, ya. Atau sikap kita misalnya sembarangan begitu, ya, nggak disiplin waktu kita dan sebagainya gitu. Sekolah kita nggak beres, ya, dipanggil terus sama guru orang tua karena kita nggak benar. Sikap kita dulu, itulah untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian setelah sikap kita baik, kemudian kita membangun hubungan, kita
berani menyatakan bahwa ini semua karena Tuhan, ya. Tuhanlah yang telah menolong kamu. Misalnya ada orang bertanya, kenapa sih kamu berubah? Oh, ada Tuhan Yesus, ya. Kalau misalnya untuk yang lintas agama, oke, kita bilang ada Tuhan itu baik, ya. Karena kalau kita bilang ada Yesus, mungkin dia langsung menolak gitu, ya. Kita bilang Tuhan itu baik, ya. Kita bersaksi, hidup saya diubahkan. Jadi kalau kesaksian itu nggak susah, saudara, nggak ribet, ya. Hanya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, atau kita berubah, itulah yang kita bagikan bagaimana Tuhan. Dulu saya waktu sebelum mengenal Tuhan, hidup saya kacau. Waktu belum mengenal Tuhan, saya malas. Saya suka bentak-bentak ke orang tua, saya bentak suami atau bentak istri. Saya suka berbohong, ya. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan, hidup saya diubahkan. Nah, itulah berani berbicara seperti itu, nggak susah, nggak usah harus sekolah teologi, nggak usah harus sekolah yang hebat-hebat, ya. Hanya ceritakan apa yang kamu alami, perubahan apa yang kamu alami ketika ada bersama Tuhan. Amin. Nah, kemudian ketika dia sudah bertobat, dia sudah terbuka, baru kasih tahu ada Yesus yang bisa mengubahkan kamu, ya. Dan setelah itu, ya, kalau dia sudah berubah sesuai dengan Matius 28 ayat 18 dan 19 dan 20 dikatakan bahwa baptislah dia. Nah, itu penting dibaptis, saudara. Saudara, kalau orang percaya nggak dibaptis itu gampang sekali goyang. Baptis, tapi juga harus dimuridkan lebih dulu, diajari lebih dulu supaya dia mengerti apa arti baptisan, ya. Walaupun ada kasus-kasus tertentu, ya, seperti orang Ethiopia bertemu dengan Filipi, hari ini saya mau dibaptis, tidak apa-apa kalau memang dia udah digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi jangan terlalu juga kalau ada orang yang semangat, yang benar-benar kita rasakan Roh Kudus sudah berubahkan dia pengen dibaptis gitu, ya. Atau mungkin esok dan sebagainya. Ya sih, berdoa dulu kalau memang itu Tuhan yang mau, ya baptis, saudara. Besok atau lusa boleh, atau hari itu juga kalau memang itu Tuhan yang mau, ya. Ya, kemudian juga dan muridkan, karena biar bagaimana, saudara, teman-teman, dia belum banyak tahu, ya, belum kuat dalam imannya. Jadi melalui pemuridan dia akan semakin kuat dan akhirnya semakin bertumbuh dan dia berani juga bersaksi dalam Tuhan, ya. Jadi teman-teman, luar biasa kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi ambasador, duta Kristus, ya. Kita terus lakukan itu tiap saat. Ya, tadi saya bilang di rumah atau di Yerusalem atau di mana? Di Yudea, di Yerusalem di mana? Di rumah tangga kita, di rumah dulu, ya. Kemudian di Yerusalem apa? Di saudara, di keluarga, teman-teman, saudara, Bapak, Ibu, ya. Nah, kita kemudian di Samaria, ya, di itu namanya di lintas budaya, lintas suku dan sebagainya, kemudian seluruh dunia. Nah, saudaraku, sebenarnya ada satu hal yang luar biasa, ya. Sekarang zaman teknologi, zaman medsos, ya. Jadi selain yang tadi saya sebutkan itu, ya, sekarang saya mau kasih tahu, ya, melalui media sosial, baik YouTube, IG maupun Twitter dan sebagainya, ya, saudara nggak usah takut bersaksi. Saudara bisa upload, kemudian saudara upload, ya, kesaksian saudara, khotbah dan sebagainya, ya. Dan orang tidak terbatas, orang akan melihat Bapak Ibu Saudara sampai ke bangsa-bangsa. Jadi bisa melalui medsos itu, ya. Firman Tuhan aja juga bisa, kasih firman, klik firman Tuhan, ya, kasih firman Tuhan. Kemudian kalau enggak dari khotbah siapa gitu, atau khotbah dari Bang Robi, kan, atau Pak Rudi, atau ada Bang Manto, Bang Dion, ya, atau Kak Selvi, atau siapapun, share, ya. Dan itu juga menjadi kesaksian melalui media sosial, ya. Dan saya melihat ini sangat juga efektif, ya. So saya lihat itu ada beberapa konten rohani gitu,
Itu juga lagu-lagu juga ya, lagu-lagu rohani, khotbah, pengajaran sebagainya. Itu banyak juga saudara-saudara kita yang non Kristen, mereka melihat dia diberkati, dia terbuka, dia bilang, oh saya diberkati ya walaupun ini bukan agama saya lihatnya, saya merasa ini jawaban deh, wow luar biasa ya. Jadi sudah terbuka ya, jadi itu media sosial pakai, jangan media sosial pakainya hanya lagi makan di foto, lagi jalan di foto, lagi nunggu di foto, capek deh, cuman itu aja. Kadang-kadang mukanya di foto. Buat apa? Itu bukan kesaksian ya. Mukanya dipoto gitu kan. Nah, kita sebagai umat Tuhan harus berbeda dengan dunia. Dunia oke lah begitu, tapi kita sebagai umat Tuhan upload yang bagus ya. Firman segala itu sangat luar biasa loh. Luar biasa deh. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa, apa yang kita sampai ke luar negeri itu tidak dibatasi media sosial ya. Jadi luar biasa. Jadi media sosial juga salah satu fasilitas yang kita bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Wah, hari ini saudara, teman-teman, saya lihat Tuhan ingin membuat percepatan banyak orang mengenal Kristus ya. Karena melalui media sosial, melalui online ya dan sebagainya. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui kamu, saudara, dan saya dan gereja Tuhan. Hari ini Tuhan akan memakai ya, mari semangat ya, banggalah menjadi saksi Kristus karena kita duta ambasadornya Tuhan ya. Kita lah Kristus yang berjalan, kita diberi kuasa oleh Kristus ya. Tuhan tidak melihat seberapa pintarnya kamu ngomong, seberapa wajahnya kamu cantik, seberapa apapun ya. Dari wajah penglihatan begitu yang terlihat, tapi dari hatimu, dari caramu berbicara dan sebagainya, pasti ada kuasa. Amin. Karena Tuhan sudah juga memberikan kuasa. Amin. Mari terus semangat ya, semangat. Jangan kira juga kesaksianmu menjadi saya biasa-biasa. Enggak saudara, teman-teman. Kalau kita kesaksian yang kita sudah alami, kita bagikan, itu sangat power ya. Aduh teman-teman, misalnya saya nggak punya uang, saya berdoa sama Tuhan karena saya butuh uang untuk sekolah. Tiba-tiba besok Tuhan kasih melalui saudara saya, wah luar biasa. Itu saja luar biasa ya, sangat dahsyat begitu ya. Keluarga saya kacau, tapi saya lihat ada perubahan saudara ya. Kakak orang tua saya dan sebagainya. Demikian juga yang berkeluarga, ketika lihat suaminya berubah. Tadi suami saya sebelumnya tidak pernah ke gereja, sekarang ke gereja. Tadinya nggak pernah saat teduh, sekarang saat teduh suka baca firman. Itu aja. Oh itu luar biasa. Itu kesaksian yang apa itu namanya ya, powerful. Amin. Nah itulah, makanya banggalah kita menjadi saksi Kristus. Amin. Terus melayani sampai masa tua kita, sampai terus Tuhan memanggil kita. Tuhan membutuhkan saudara dan saya untuk bersama melakukan perkara-perkara untuk memenangkan, untuk memulihkan, untuk membawa orang mengenal Tuhan dan mereka mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Amin. Baik, saya akan berdoa bagi kita semua. Kita tutup firman ini dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah banyak belajar tentang firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami bersyukur kami menjadi saksi Engkau. Engkau sudah tetapkan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi. Beranikan kami melalui Roh-Mu Tuhan. Untuk kami bisa bersaksi di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di saudara-saudara kami, supaya nama Tuhan dimuliakan dan mereka melihat kasih Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan malam hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman Bapak Ibu Saudara yang sakit. Saya katakan dalam nama Yesus Kristus, saya katakan yang sakit oleh bilur Yesus jadilah sembuh.
Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ada pergumulan sekolah, pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan mau mendapatkan pekerjaan, untuk segala sesuatunya juga mendapatkan sekolah, akan berdoa, Tuhan Engkau yang terus bawa, angkat. Dan Kau katakan, aku menyertai Kau, dan juga Kau akan naik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus bawa kami dalam pengenalan akan Engkau. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang dahsyat, saksi-saksi-Mu yang hidup, yang luar biasa. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera daripada Bapa surgawi dan kasih yang sempurna pada Tuhan Yesus serta pertolongan Roh Kudus telah menyertai setiap kita dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus kedua kali, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Tetap semangat menjadi saksi Kristus. Tuhan akan menyertai setiap saudara dan saya, dan saudara akan berhasil. Saudara akan melihat berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus berkati.